Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita masih bertemu lagi di Senin yang luar biasa cerah saat ini. Kita bertemu lagi di acara rutin podcast Dialog Dakwah Budaya. Pada Senin sore ini kita sudah masuk ke sesi ke-12. Podcast Dialog Dakwah Budaya ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara ini disiarkan secara langsung dari Gedung Pusdiklat Tabligh Institut Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami di Zoom meeting. Terima kasih yang sudah bergabung di channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar seni sebagai strategi dakwah. Nah, seperti apa nanti seni itu bisa kita lakukan, apakah bisa kita gunakan sebagai media dakwah atau tidak. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan, insya Allah sampai jam 5 sore nanti. Bicara tentang kesenian adalah juga bicara tentang keindahan. Jadi semua hal yang ada di dunia ini yang terkait dengan keindahan itu adalah karya cipta seni yang luar biasa. Bagaimana berdakwah dengan media seni? Hari ini, sore ini di studio kami sudah bergabung bersama kita Ibu Dr. Anda Evi Septiana MSI. Selamat sore Mbak Evi. Apa kabar Mbak Evi? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga ya Mbak ya ke acara podcast Dialog Dakwah Budaya pada sore hari ini. Bapak Ibu semuanya, kami juga mengajak untuk sharing, memberikan pendapat atau pertanyaan seputar seni sebagai strategi dakwah. Bisa pertanyaan atau pendapat bisa disampaikan melalui chat room di Zoom meeting atau di kolom komentar di channel YouTube. Mbak Evi ini adalah seorang dosen di Fakultas Dakwah UIN ya Mbak ya? Sekarang namanya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya, saya orang lama soalnya. Saya orang lama tidak berkecimpung di kampus, jadi tahunya Fakultas Dakwah. Ya. Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya. Nah, Mbak Evi ini juga salah satu anggota di Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, kebetulan juga di divisi seni. Ya, ya Mbak Evi. Oke. Nah, Mbak Evi, dari pertama saya bertemu dengan Mbak Evi itu sudah terpancar harisma seorang seniman. Saya dulu malah nggak tahu kalau Mbak Evi itu tuh ternyata dosen Fakultas Dakwah. Baru tahu setelah sama-sama di LK. Ya. Nah, Mbak Evi, gimana nih ceritanya? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang seni sebagai strategi dakwah, gimana ceritanya kok dosen Fakultas Dakwah bisa aktif di seni, Mbak? Mbak Evi ini kalau baca puisi luar biasa. Nanti minta waktunya sebentar baca puisi bisa ya? Insya Allah. Oke, sip. Sebisanya lah. Oke, gimana ceritanya Mbak Evi? Ya, ceritanya berarti kan sebelum jadi Fakultas Dakwah ya. Ya, memulai itu ya kalau yang tidak formal gitu ya, misalnya mulai dari sekolah, SMP, SMA itu kan menurut saya itu adalah misalnya seperti ikut drum band, kemudian pernah tari klasik tapi tidak saya teruskan. Tari klasik pernah tidak saya teruskan ketika kemudian sekolahnya kan di sekolah agama gitu ya. Kemudian kayak vokal grup, kor dan sejenisnya. Teater belum. Teater belum. Ya, teater belum. Baru setelah
kuliah di UIN Sunan Kalijaga itu baru nanti ikut berbagai macam teater. Nah di teater itu kan saya juga milih gitu, dalam arti tidak semua teater saya tekuni, di samping karena ya niat awal gitu ya, niat awal berseni itu, karena niatnya ya untuk syukur, untuk dakwah gitu ya. Di samping untuk melatih dan juga mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Nah sehingga baru nanti ketika kuliah itu ikut beberapa kelompok teater, dan juga ada Muslim Study Group namanya, salah satu divisinya itu juga ada divisi nyanyi gitu ya. Nah itu gantian pentas nyanyi, kadang dengan kelompok itu, kemudian juga dengan teater. Teater SK apa ya Mbak namanya? Enggak, kalau di teater SK kan di UIN. Saya tidak masuk di UIN, tapi saya malah ikut gabungnya di UGM, di Jamaah Salahuddin. Dan juga kalau TV dulu kan ada teater Ramada. Nah kalau yang dulu ya, kalau yang TV hanya TVRI, nggak ada, belum ada TV yang lain. Nah di situ ya alhamdulillah bisa latihan menulis naskah, latihan menulis skenario, sampai ya latihan untuk tampil gitu ya. Karena pada dasarnya saya kan ya introvert. Jadi nggak bisa kalau bertatapan kayak gini dengan Mbak Nahar itu nggak bisa. Iya, ya karena saya gitu orang desa gitu ya. Saya orang desa, kalau ke kota itu kan jadi agak minder gitu ya. Sehingga harus banyak melatih diri, banyak membuka diri. Piye carane gitu ya. Akhirnya selain organisasi juga ikut beberapa kelompok teater itu. Nah dari situ lama banget ya. Ya lama banget. Berkecimpung di dunia kesenian. Ya kalau nyanyi nanti kalau diajak oke lah. Oke sih. Berarti pas banget ini sore hari ini kita berbincang-bincang temanya tentang seni. Tapi nek teori aku kurang ngerti nggak ya. Seni, media dakwah, seninya dapat, dakwahnya juga dapat. Oke Mbak Evi, seni itu apa sih sebenarnya? Seni, kalau bicara seni itu kan seni tari, ada seni musik, ada seni macam-macam. Seni itu sendiri apa Mbak? Ya. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Nahar itu, seni itu kan indah ya, keindahan gitu ya. Nah itu terpancar dari, sebetulnya muaranya dari apa yang ada di dalam diri kita, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu nanti akan terekspresikan atau tidak. Menurut saya seni itu juga fitrah gitu ya, sehingga nanti ketika akan diekspresikan ke dalam bentuk entah tarian, entah suara, atau entah dalam bentuk mungkin tulisan gitu ya. Tulisan kan bisa sajak, bisa seni sastra, cerpen ya itu, novel itu kan juga bagian dari itu. Nah itu nanti akan terekspresikan lewat itu atau tidak. Misalnya seperti Mbak Nahar ketika ketika galau gitu ya. Ketika galau yang semula kok tahu banget iyalah. Kok tahu banget kalau sering galau gitu ya. Kalau galau itu mungkin daya imajinasi dan rangsangan untuk mengekspresikan diri. Iya. Jadi pinter yang nulis semula puisi. Mungkin ya memang sudah ada bibit-bibit gitu ya, bibit-bibit senang nulis. Tapi begitu Mbak Nahar galau, tanpa harus disuruh atau tanpa harus meluangkan waktu khusus, mungkin sambil melihat para siswanya gitu langsung duk gitu ya. yang seperti itu, atau mungkin ketika happy ya, ketika bahagia itu juga sama gitu ya. Nah itu dorongan itu sebetulnya dua-duanya terimplementasikan lewat situasi-situasi seperti itu. Meskipun secara natural sebetulnya yang tadi dorongan itu karena anugerah fitrah dari Allah, tergantung nanti bagaimana untuk memanage keindahan yang ada dalam setiap jiwa manusia itu bisa terpancar lewat entah karyanya dalam bentuk apapun begitu. Jadi ini ya, mengekspresikan keindahan. Ya, mohon maaf ini. Ya. Nah itu, jadi kebutuhan manusia terhadap seni itu kan sebetulnya
cukup luas untuk seluruh aspek atau sendi kehidupan. Misalnya sendi ketika kita membahas tentang seni, kita tidak perlu terpatok pada seni yang mungkin secara teoritis sudah kita kenal gitu ya. Tapi misalnya Mbak Nahar masak gitu, ketika masak oseng-oseng kacang gitu ya. Oseng-oseng kacang ketika ditampilkan hanya di piring atau di mangkok tanpa sentuhan tertentu. Itu juga karya seni. Iya. Kalau dengan sentuhan mungkin bikin nasi goreng tambah telur ceplok, mungkin telur ceploknya biasanya ya hanya bunder gitu ya. Tapi kalau itu mungkin dibuat love gitu, atau tambahin nanti cabai timun, merah. Mungkin timun untuk lalapnya. Biasanya mungkin timun hanya dibagi menjadi 4. Itu mungkin buat seperti di-plating gitu ya. Di-plating kemudian dihias sedemikian rupa yang semula mungkin rasanya sebetulnya nggak begitu enak, tapi begitu melihat karya seni memplating makanan itu pada akhirnya kita akan tertarik gitu. Nah itulah maka sangat penting, dan di dalam seluruh aspek kehidupan menurut saya juga bisa masuk ke dalam wilayah seni ini. Menurut siapa, Pak Prof Muktiali itu dulu kan beliau seorang Menteri Agama ya. Saya ingat betul karena kebetulan saya juga mendapat mata kuliah beliau bahwa kalau hidup yang baik, mau hidup yang baik di dunia ini minimal ada 3 hal. 1, agama, ilmu, dan seni. Agama ilmu, dan seni. Ya, agama, ilmu, dan seni. Agama itu bisa mengarahkan kita untuk hal baik gitu ya. Agama apapun tentunya. Nah, yang kedua adalah ilmu. Dengan ilmu kita akan menjadi mudah. Contoh aja misalnya saat ini ketika tahun 2019 akhir itu kan ada kabar dari Wuhan gitu bahwa akan ada virus seperti ini. Mungkin di Indonesia waktu itu belum begitu respon karena belum sampai ke tempat kita gitu ya. Tapi begitu masuk tahun 2020 bulan Maret, wah itu lockdown. Misalnya ketika lockdown, Mbak Nahar atau mungkin dunia pendidikan khususnya di Indonesia itu juga ikut lockdown. Terus bagaimana gitu? Cara kita tetap mengajar anak-anak, cara kita tetap dekat dengan anak-anak, cara kita bisa transfer ilmu gitu kan. Nah akhirnya dipermudah dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu ya nge-zoom atau mungkin pakai Google Meet atau seperti ini podcast itu kan kita bikin karya ini pakai infografis, kalau enggak ya pakai animasi. Ya, itu kan seperti karya-karya Mbak Nahar itu kan mungkin dulu pernah belajar, tapi ketika masa seperti ini itu kan akhirnya juga terangsang untuk membuat gitu kan. Nah akhirnya lewat ilmu pengetahuan kita jadi tahu dan dipermudah gitu ya. Kalau misalnya kita nggak paham, kita selalu berusaha untuk cari. Nah yang ketiga adalah seni. Seni itu bisa menjadikan hidup kita itu indah gitu ya. Karena seperti tadi yang saya contohkan, misalnya muk gitu ya. Muk ini kan fungsinya ya sama untuk minum. Tapi kalau putih tok gitu ya, mungkin ya nggak cantik. Tapi ketika dia dihias dengan oranye gitu kan menjadi sangat cantik. Yang semula mungkin tidak pengen beli, terus akhirnya pengen beli. Ini harganya berapa Mbak Nahar gitu. Ya, tapi kalau putih tok itu biasa saja. Godaan gitu. Perempuan itu kalau melihat barang-barang yang cantik. Ya itu karena lucu. Karena ada sentuhan seni tadi. Siap. Termasuk kerudungnya Mbak Nahar itu kan ada bros, itu bagian dari itu gitu ya. Bagian dari seni. Oke, itu tadi seni secara umum ya Mbak ya. Nah, kalau secara Islam nih, seni yang sering ya kita dengar ada kita mau bikin pentas nih, seni yang Islami gitu. Seni yang Islami, seni menurut Islam itu sebetulnya yang seperti apa? Gimana ya, kalau kadang ini juga akan jadi perdebatan gitu ya, jadi perdebatan. Tapi menurut saya prinsip dari seni Islami itu ya seperti tadi ekspresi dari setiap
jiwa manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, betul. nilai-nilai Islam itu bentuknya apa? Bisa berbentuk apa saja. Misalnya di PP Muhammadiyah gitu ya, itu kan juga sudah mengarahkan, meskipun tidak secara eksplisit itu dijelaskan detail, syaratnya harus begini, harus begitu, itu kan memang belum ada. Tapi paling tidak kan memang ada rambu-rambu yang jelas, tidak menabrak tauhid dan juga tidak melanggar syariat Islam. Nah, tidak melanggar syariat Islam. Betul, kan Islam juga sudah ada aturan-aturannya ya Mbak ya. Apalagi Allah sendiri kan kalau dalam hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Betul. Termasuk juga beberapa hadis yang berkaitan dengan Allah itu sebetulnya cinta keindahan gitu ya. Jadi termasuk seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ketika dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW awal di Mekah itu kan tidak meskipun tidak serta-merta diterima oleh masyarakat pada saat itu, tapi kan ada sastra yang sangat tinggi nilai sastra yang sangat tinggi di dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga di situ tadi yang Allah Maha Indah dan mencintai keindahan nampaknya juga tertuang di situ. Bahasa Al-Qur'an itu kan juga kalau kita baca terjemah ya, karena saya nggak ngerti bahasa Arab itu Mbak. Jadi kan bacanya terjemahnya itu. Kalau baca terjemah itu kan luar biasa, demi gunung-gunung yang ini gitu-gitu kan. Wow, ini bahasa sastra yang tinggi sekali kalau Al-Qur'an itu. Luar biasa. Jadi intinya berkesenian itu boleh ya Mbak ya? Ya. Boleh. Ya, mudah-mudahan boleh. Boleh asal kan ya, tetap ada apa-apa kan gitu. Ya, boleh kalau tapi boleh, ada misalnya syaratnya. saya sempat melihat atau membuka buku lama ini milik Bapak Sidi Ghazalba, bahwa ada ketentuan atau beberapa norma yang harus dipegang dalam berkesenian dalam Islam. Yang satu, kalau melukis ya lukisannya jangan pornografi gitu ya. Jangan melukis yang menjadikan orang punya imajinasi yang melebihi yang semestinya gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut Pak Sidi Ghazalba itu dilarang menyanyikan lagu. Kalau misalnya lagu itu kata-kata yang jorok gitu, yang merangsang orang untuk berbuat tidak baik, berbuat gitu maksiat ya. gitu ya. Kemudian menurut Pak Sidi juga dilarang berpelukan antara laki dan perempuan yang bukan muhrim, walaupun itu dengan alasan nari gitu kan. Ada toh nari itu pasangan mungkin dansa atau itu juga nggak boleh. Nah, itu menurut Pak Sidi Ghazalba batas, juga ada batasan seperti itu. Termasuk juga pakaian tidak memamerkan anggota tubuhnya, apalagi lekuk-lekuk tubuhnya gitu. Nah, itu menurut saya cukup gamblang gitu, meskipun secara detail itu pakaian yang tidak membuat merangsang itu ya seperti apa gitu kan, memang dari pendapat Pak Prof Sidi Ghazalba ini tidak ada, tapi paling tidak kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Nah, berarti balik lagi mungkin kepada ketentuan yang menutup aurat itu yang seperti apa. Perempuan muslim itu harus apa, menutup aurat itu kan ada batasnya. Untuk laki-laki antara sini dengan sini, kalau yang perempuan antara seluruh wajah dan kecuali telapak tangan. Kadang-kadang menutup aja juga kan tetap ada aturannya ya Mbak. Kadang-kadang iya nutup tapi tidak seperti itu. Mepet banget lah. Mepet sama kadang sama dengan warna kulit. Kalau enggak juga press body gitu. Itu kan biasanya kan gitu ya kalau penari-penari itu. Ya, itu ketentuan menurut Sidi Ghazalba. Menurut saya cukup jelas gitu ya. Nah, tinggal bagaimana nanti mau, apakah ini sebetulnya hakikatnya kan bukan tariannya. Kalau tari itu kan ya sifatnya netral gitu kan. Tari itu kan sifatnya netral. Menurut saya seni juga netral ya, karena seperti kita menggunakan pisau gitu ya.
kalau pisau itu digunakan untuk mengiris brambang, bawang, lombok, kemudian nanti tambah tempe, tahu, tambahi santan, nah itu jadi apa Mbak? Jadi lodeh. Lodeh. Nah itu kan artinya itu pisaunya bermanfaat gitu kan. Nah beda dengan ketika kita menggunakan pisau, pisaunya itu digunakan untuk membunuh orang. Nah itu berarti kan pisaunya membawa celaka orang lain atau ada sisi artinya gini, seni apapun kalau menurut saya itu sifatnya netral gitu ya. Jadi entah itu seni suara, seni apa itu lukis atau seni tari gitu ya. Hakikatnya secara zatnya itu kan netral. Nah, tergantung bagaimana kita ini menggunakannya, seperti pisau tadi gitu ya. Oke. Ada ini. Terima kasih Mas. Mbak Evi, sebelum kita ini lagi ngobrol-ngobrol lagi, terima kasih untuk peserta Zoom meeting. Ini ada pertanyaan dari Liukan Bogor. Contoh konkret seni itu sebagai salah satu strategi dakwah itu apa Bu? Nah ini udah mulai masuk ke memadukan antara seni dengan dakwah. Apakah benar seni itu bisa digunakan untuk berdakwah? Strateginya seperti apa? Pertanyaannya seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya terima kasih. Jadi setiap ini karena hubungannya antara seni dengan dakwah gitu ya. Mau tidak mau memang kita akan melihat fungsi dari seni ini untuk syiar Islam. Dakwah itu kan syiar Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika kita sebelum melaksanakan dakwah itu kan perlu ada rancangan gitu ya, rancangan dan strategi yang matang supaya nanti sampai kepada mad'u, sampai kepada orang yang kita dakwai gitu ya. Nah, yang pertama adalah memperjelas sasaran. Siapa sasaran yang akan diberikan dakwah? Misalnya aspek seni tadi ya. Misalnya kepada ibu-ibu. Misalnya mau menggunakan seni ini beda dengan anak-anak. Mungkin seperti Mbak Nahar sering membuat animasi. Sama-sama animasi, orang punya kesan animasi itu kan untuk anak-anak. Padahal sebetulnya animasi kan bisa untuk anak-anak, untuk bapak-bapak, untuk remaja, untuk tua gitu ya. Nah, ketika mau membuat animasi untuk anak itu tentu berbeda dengan membuat animasi untuk ibu-ibu. Karena sasaran dakwahnya itu berbeda. Termasuk juga dengan kaum milenial kan gitu. Kalau kaum milenial ini sekarang kayaknya lebih pintar daripada angkatan saya. Saya apa-apa kalau yang berkaitan dengan itu mesti tanya anak saya gitu ya. Jadi nggak bisa sendiri gitu. Karena zamannya sudah sangat berubah. Kemudian yang kedua tadi strateginya termasuk merumuskan bagaimana merumuskan masalah pokok permasalahan yang ada di mat'u tadi. Misalnya ketika mau dakwah di suku terasing gitu ya. Kalau diberi hal-hal yang bersifat mungkin kekinian gitu, mungkin dianggap kurang nyambung meskipun mungkin itu seni gitu ya, tetapi bisa jadi mungkin tidak nyambung, tidak pas sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kalau nanti rumusan pokok dari permasalahan di masyarakat atau mat'u yang akan jadi sasaran itu sudah kita petakan, nanti otomatis akan bisa lebih lebih mengena gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan isi dakwah yang akan disampaikan. Materinya itu apa? Materi itu kan Al-Quran dan As-Sunnah sangat banyak. Cuma kalau misalnya mau ke suku terasing
itu mau mulai dari mana? Apakah langsung to the point materi sholat atau mungkin tentang puasa atau enggak beribek dulu? Ngerti beribek? Ya tahu. Mohon maaf yang mukadimah dulu gitu ya. Mengenalkan Islam dulu dengan cara yang mungkin sesuai dengan budaya setempat. Kemudian yang keempat, menyusun istilahnya apa ya, kayak paket dakwah, dalam arti itu harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan. Misalnya mau membuat podcast ini kan tidak hanya 1-2 kali, syukur sampai terakhir. Sampai terakhir kepengurusan paling tidak sampai muktamar paling tidak itu ya. Nah itu kan mesti sama Mbak Awit kan udah ditoto gitu ya. Nanti hari ini, kemudian minggu depannya lagi itu kan sudah ditata sedemikian rupa. Nah itu kan termasuk dari penyusunan mungkin paket yang akan disampaikan kepada mat'u tadi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kegiatan. Nah itu kegiatan itu yang tadi yang hubungannya dengan seni, maka strategi itu tergantung dari mat'unya itu siapa, perlu disiapkan, diperjelas siapa mat'unya, karena beda usia, bisa jadi beda materi, beda metode, beda rumusannya gitu ya. Nah itu saya kira 5 hal itu yang harus diperhatikan dalam strategi Oke, Mbak Evi, terima kasih. Saya jadi merasa jadi mahasiswa ini dakwah. Tidak dapat berapa SKS ini. Saya dapat materi dakwah. Ini pas banget memang, seninya dapat, dakwahnya juga dapat. Oke, sebelum kita lanjutkan, podcast Dialog Dakwah Budaya ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara ini disiarkan secara langsung dari Gedung Pusdiklat Tabligh Institut Muhammadiyah, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting, bergabung di YouTube channel Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, di YouTube channel Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan yang sudah bergabung pada akun Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oke Mbak Evi, ya, bicara tentang seni dan dakwah. Dakwah di zaman sekarang itu pasti beda dengan zaman dulu. Ini kan katanya sekarang itu zaman era digital gitu ya, era digital. Era digital itu pasti tantangannya juga beda. Nah, tantangan yang dihadapi sekarang itu seperti apa, terus kemudian kira-kira apa nih yang bisa dilakukan untuk berdakwah di era yang semuanya serba digital seperti saat ini? Iya, yang pertama tadi yang berkaitan dengan seni dan dakwah. Nah, kalau kita mungkin flashback gitu ya, ketika zaman Rasulullah SAW, kalau saya melihat beliau itu sebetulnya juga sangat memperhatikan atau sangat respect gitu ya terhadap seni budaya. Salah satunya karena anugerah dari Allah dalam bentuk firman yang tadi kita sampaikan. Al-Quran itu kan karya sastra yang sangat tinggi gitu ya. Karya sastra yang sangat tinggi. Ketika beliau pertama kali menyampaikan dakwah di kalangan Mbak Evi tadi bilang karya sastra tinggi, terus saya merinding. Yuk. Ya, masyarakat Arab itu kan sangat suka dengan sastra. Ya, masyarakat Arab sangat suka dengan sastra. Nah, ketika Rasulullah membawa Al-Qur'an itu menyebarkan dakwahnya dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, itu kan meskipun mungkin ada 1-2 yang tidak sepakat gitu ya, atau melawan gitu ya, atau tidak terima, tapi pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah
merupakan satu menurut saya hal yang spektakuler gitu. Karena masyarakat masyarakat Arab itu mencintai atau sebelum Islam itu datang itu kan sudah senang dengan sastra gitu ya. Dengan ini syair-syair yang indah. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an itu syairnya kan sangat-sangat indah gitu ya. Kalau saya juga bukan ahli tafsir dan bukan ahli Al-Qur'an. Apalagi saya. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu kita ketahui kan mulai dari dengan rahasia sembunyi-sembunyi ya, karena ada juga ya di antara mereka yang tidak senang gitu ya, karena sebelumnya kan juga ada punya sesembahan sendiri. Nah, ketika Rasulullah membawa ajaran tauhid ini, ada yang menolak, kemudian ada yang menerima. Ketika beliau menyampaikan dakwahnya, nah dakwah itu mulai dari yang sembunyi-sembunyi di kalangan keluarga dulu, setelah itu dengan terang-terangan, setelah ada respon yang agak baik. Kemudian beliau juga menggunakan surat. Nah, kalau mungkin di Al-Qur'an itu bisa kita rangkum dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada 3, bil lisan, bil qalam, dan bil hal gitu ya. Nah, bil lisan ya tentu dengan para sahabatnya gitu ya. Bil qalam termasuk dengan para raja ya yang mengajak beliau itu mengajak kirim surat. Dengan mengirim surat. Ya, mengirim surat. Meskipun beliau kan tidak menulis surat sendiri gitu ya. Kemudian bil hal. Nah, itu banyak contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah selain sebagai pembawa agama ini juga sifat-sifat baik beliau. Betul. Gitu ya. Nah, tapi kalau zaman milenial ini gitu ya, zaman sekarang ini apakah 3 hal itu bisa dilakukan gitu ya, bil lisan, bil qalam, bil hal. Nah, menurut saya ini malah justru lahan yang sangat luar biasa gitu ya. Misalnya bil lisan itu bisa dengan kita sekarang di zaman kita ini kan ada aneka macam platform ya. Mulai dari YouTube, media sosial itu kan luar biasa. Ini di YouTube gitu, kemudian nanti ada Instagram, ada WhatsApp jangan lupa ibu-ibu. Iyalah emak-emak. Emak-emak itu kan pokoknya kalau WhatsApp di WhatsApp grup itu kan dari 24 jam itu ada ininya. Ya, WhatsApp, kemudian ya banyak lagi ya. Nah, termasuk podcast ini gitu. Nah, ini kan bisa juga menggunakan bil lisan termasuk yang kita sampaikan ini, tapi juga mungkin di Instagram gitu, mungkin juga dengan bil qalam. Di Instagram itu kan kadang-kadang juga hanya dituliskan tips sehat misalnya begitu, atau tips supaya mendekatkan diri pada Allah, tips masuk surga misalnya. Itu kan biasanya juga ditulis. Tapi di Instagram kan juga bisa. Ini itu malah sekarang di TikTok kayak gitu tuh. kita tidak di endorse loh ya. Tapi ya memang itu media dakwah, memang media dakwah zaman sekarang itu ya memang sudah jamak itu sekali ya. Maka kalau misalnya milenial atau mungkin ya dari LKPPA tidak menggunakan platform ini eman-eman gitu ya. Termasuk kalau mungkin ada orang yang punya kesan, wah kok TikTok ya, karena sejauh ini awal-awal TikTok kan digunakan untuk nari. Betul. Gitu ya. Tapi sebetulnya joget-joget yang sebenarnya menurut saya itu juga bisa masuk ke situ untuk dakwah. Hanya seni untuk menyampaikan dakwah lewat TikTok tuh kan ada durasi waktunya ya itu ya. Kemudian ada model-model yang bisa kita masuki. Dan sering juga saya lihat di TikTok itu Ustadz X gitu ya menyampaikan dakwah tanpa memperlihatkan wajahnya, tapi kontennya itu menurut saya juga sangat penting. Dan termasuk ya tadi YouTube. Kemudian yang kedua bil qalam gitu ya. Nah, bil qalam tuh saya kira sangat beragam lagi gitu ya. Jadi lewat platform yang sangat banyak ini, kalau nyebut mungkin saya juga nggak hafal, kecuali yang memang sudah sangat yang familiar,
di dunia emak atau sering dipakai anak-anak gitu ya. Nah, semua punya keistimewaan, semua punya kelemahan gitu ya, tergantung bil kolam tadi mau digunakan atau mau meletakkan di mana di platform yang itu. Di YouTube aja juga ada yang pakai bil kolam, jadi tidak ada paling hanya dengan apa itu musik, ilustrasi musik, kemudian nanti tulisan gitu ya. Kalau enggak ya tambah kadang-kadang ayat-ayat Al-Qur'an terus kemudian dikupas gitu. Dengan gambar-gambar yang yang indah menarik, yang menarik gitu. Nah, itu menurut saya itu termasuk bisa untuk mengcounter mungkin berita atau mungkin dakwah yang dilakukan oleh dalam arti dakwah tanda kutip ya, dilakukan oleh pihak yang kadang-kadang memojokkan Islam gitu ya. Nah, itu jadi menurut saya sekarang bil kolam dan bil lisan itu bisa padu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bil hal. Nah, bil hal juga untuk saat ini milenial juga bisa menggunakan imam apalagi biasanya kalau pengajian kemudian nanti apalagi ini apa MDMC ya di Muhammadiyah itu kan juga ada bencana, woi langsung gerak enggak tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah. Para lembaga tolonglah gitu kan enggak. Itu masuk ke situ ya. Ya itu. Jadi bil hal itu bisa dari diri kita sendiri memberikan contoh atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu gitu ya, melakukan sesuatu sehingga nanti bisa bermanfaat untuk orang lain, di mana orang lain nanti ya mudah-mudahan bisa semakin baik bersama-sama kita menjalankan ajaran dan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kami juga mengajak bergabung Bapak Ibu semuanya, bisa pertanyaan atau tanggapan bisa ditulis di room chat Zoom atau di kolom komentar pada Facebook dan YouTube. Mbak Evi belum ada Bu, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan dari Bapak Ibu saya yang nanya lagi. Memang tugasnya gitu ya Bu ya. Yang penting jangan sulit-sulit. Mbak Evi, kita kan ini ya di Muhammadiyah ya. Kita kan organisasinya di Muhammadiyah. Tadi sudah sempat disinggung sedikit ya di Muhammadiyah itu, seni di Muhammadiyah itu seperti apa. Kita juga sudah sering lihat sekarang, apalagi kemarin habis acara Milad. Resepsi Milad Muhammadiyah, ada pentas tarinya juga, kemudian ada teater yang di ini yang di Solo, yang di UMB itu kan ada orkestra juga, terus kemudian orkestra, tari, nyanyi juga ada. Nah, tapi tetap mau saya tanyakan, Muhammadiyah itu gimana Muhammadiyah memandang seni? Bisa nggak kalau misalnya dikembangkan gitu di Muhammadiyah? Kalau menurut saya malah ini kesempatan gitu ya. Menurut saya sangat bisa gitu ya. Karena gini, Muhammadiyah itu kan gerakan amar ma'ruf, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang saya baca dari beberapa hasil muktamar gitu ya, itu kan tidak melarang kesenian, hanya memang harus hati-hati tadi. Betul. Harus hati-hati karena memang secara spesifik tidak disebutkan aturannya atau tuntunan praktisnya itu seperti ini. Beda dengan masalah muamalah yang lain itu kan ada tuntunannya. Gitu ya. Nah, meskipun tidak ada aturan secara rinci, tapi paling tidak ada aturan pokok yang harus diperhatikan. Nah, kalau hal ini saya harus nyontek kaitannya dengan pandangan Muhammadiyah dalam seni suara atau musik yang pada prinsipnya adalah berkisar pada ilatnya gitu ya, maslahatannya. Kalau menarik pada keutamaan itu hukumnya sunnah. Nah, kalau
hanya sekedar untuk main-main gitu ya. Nah, itu dihukumi makruh. Tetapi kalau ada unsur negatif, ada membawa kemaksiatan, apalagi sampai ke kemusyrikan, itu dihukumi haram. Nah, itulah maka dalam hal seni, misalnya seni suara atau seni tari, misalnya seni suara ya harus tetap sopan, menutup aurat, dan ketentuan tadi menutup aurat juga kan tadi sudah kita singgung ya. Kemudian tidak mempertontonkan apa ya, body yang ya aslinya biasanya perempuan ya, perempuan jogetnya juga, tariannya ya, juga harus sama, diperhatikan. Iya. Apalagi kadang joget yang sengaja merangsang, menjuntit kan, menjuntit kan ya Pak. Sengaja menarik perhatian lawan jenis. Ya. Itu hal-hal prinsip menurut saya. Tapi tetap artinya dengan memandang 3 hal tadi, menurut saya Muhammadiyah tetap bisa gitu ya. Dan menurut saya kan sangat potensial, sangat potensial di kalangan Muhammadiyah. Nah, terbukti ya kalau seperti muktamar, seperti milad, wah itu banyak sekali pentas seni yang bisa ditampilkan, dan yang sepengetahuan saya sejauh ini ya sesuai ketentuan tadi, tidak kalau pakaian nari ya biasanya tari adat ya, tari adat tapi tetap pakai kerudung, dikombinasikan sedemikian rupa sehingga tetap menarik tapi tanpa melanggar syariat Islam. Gitu. Jadi ingat ini tadi Mbak Evi menyinggung sedikit tentang yang musik yang haram, seni yang diharamkan itu yang seperti apa. Di salah satu adegan di film Nyai apa ya, sama sang pencerah itu kan ada yang salah satu putra Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang bermain biola, terus kemudian sampai lupa waktu, padahal sudah waktunya sholat, waktunya ngaji, dia tetap main. Akhirnya biolanya diambil, kemudian dibakar oleh Bu Nyai, kan gitu ya. Nah mungkin itu ya salah satu yang kenapa kok seni itu menjadi haram, itu ketika kemudian melalaikan, ya betul, melanggar aturan-aturan agama itu tadi. Kan seperti tadi saya sampaikan bahwa biolanya kan nggak salah. Ya, musiknya juga tidak salah. Nggak salah, do re mi fa sol la si do ya nggak salah. Tetapi bagaimana menggunakannya kan begitu. Ya, ketika adzan kemudian sek atau sebentar nanggung, ini masih asyik gitu. Nah itu yang bisa dihukumi haram karena tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Oke. Sejarahnya berdakwah dengan media seni. Saya pernah ada juga di buku kemuhammadiyahan itu. Wali Songo, ya kan? Wali Songo itu kan dulu ininya berdakwahnya membawa Islam masuk ke tanah Jawa itu kan juga melalui seni ya, Mbak ya. Itu gimana ceritanya itu? Sejak kapan kemudian dakwah seni itu dijadikan sebagai media dakwah? Ya, sebelum itu kalau menurut saya jauh sebelum itu malah ada. Artinya bukan di tanah Jawa ya. Iya. Tapi pasca Rasulullah wafat gitu ya. Kemudian nanti kan ada Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Nah, kalau Bani Umayyah itu mungkin karena penataan ya pemerintahan, karena pasca Rasulullah wafat di situ kan ada banyak konflik mulai dari para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, kemudian nanti di kekhalifahan Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah. Nah, di kekhalifahan Bani Abbasiyah ini kan ilmu seni, ilmu pengetahuan seni budaya itu sangat dihidupkan gitu ya. Karena menurut saya juga mungkin faktor situasi dan kondisi juga ya. Nah, seperti ilmu pengetahuan sudah banyak buku-buku terjemahan, misalnya kayak filsafat dari luar untuk diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itu mau tidak mau kan juga mempengaruhi pola pikir masyarakat Islam, termasuk juga dalam dunia seni gitu ya. Nah,
saat awal-awal zaman siapa ya, Harun al-Rasyid, itu kita kan mengenal penyair Abu Nawas. Abu Nawas itu bukan cerita rekaan, Abu Nawas itu betul-betul ada. Dan kita kalau baca cerita Abu Nawas itu kan menarik gitu ya, sangat menarik. Nah itu sudah ada kan dimulai zaman kekhalifahan itu. Kemudian ini Abu Nawas itu kan juga hobi bersyair ya. Nah ya itu, iya kan? Karena dia penyair. Beliau penyair. Aduh. penyair yang peng-pengan lah gitu ya. Ya. Itu yang pertama tentang syair. Yang kedua adalah arsitektur. Arsitektur kan juga bagian dari iya, betul, seni betul, kan? Bagian dari seni. Mulai dari istana Harun al-Rasyid, kemudian masjid-masjid. Nah, mungkin kalau kita punya kesempatan nampak tilas gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Nampak tilas gitu ya. Suatu saat mungkin Siti Tur umroh. Oke, akhir periode mudah-mudahan colek Ibu Bendahara. Ya di peninggalan sejarah gitu ya. Itu arsitektur masjid dan juga istana terutama itu sangat maju dan didukung gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kaligrafi. Jadi kalau kita kadang-kadang bicara seni Islam, kadang-kadang ya tertumpu ke kaligrafi. Padahal sebetulnya kan tidak. Luas, banyak ya, sekali. Betul. Tapi pada zaman, setahu saya zaman Khalifah Harun al-Rasyid ini kaligrafi, ada seorang kaligrafer ternama gitu ya yang melahirkan banyak karya. Nah setelah itu ada warisan alat-alat musik gitu ya, yang kemudian nanti diadopsi oleh Barat gitu ya. Misalnya seperti istilahnya al-buka. Al-buka itu kalau di bahasa Arab namanya al-buk, itu adalah trompet. Pada masa itu kekhalifahan itu sudah ada trompet tapi dari kayu ya. Trompet dari kayu. Dari kayu. Nah ini kemudian diadopsi dan kemudian nanti menjadi cikal bakal klarinet, trompet, klarinet kayak gitu. Itu masa itu sudah ada. Kemudian ada juga gitar, kecapi gitu ya. Tapi kalau gitarnya itu kan hanya 4 dawai gitu ya. Kalau sekarang mungkin berapa? 1, 2, 3, 4 piro lali aku. Sekarang gitar. Saya tidak bisa gitar. Saya bisa tapi ya. Saya bisa tapi lama sekali nggak gitar jadi lupa. Nah itu jadi termasuk juga alat musik yang sekarang kita kenal dengan piano. Dulu hurdi-gurdi ya. Nah itu karena perkembangan tidak hanya perkembangan teknologi tapi perkembangan alat musik pun kan sangat pesat gitu. Termasuk juga timpani atau tambur genderang. Kalau di sini namanya apa Mbak? Tak dung. Rebana. Rebana gitu ya. Nah rebana itu Melayu banget tuh itu. Itu ya kan musik-musik Melayu kan dari pakai rebana gitu kan ya ini. Saya kalau lihat rebana bayangannya itu. Ya itu termasuk biola gitu. Biola itu yang pada masa kekhalifahan itu sudah ada gitu ya. Nah baru nanti berkembang terus kalau kita di tanah Jawa itu atau Nusantara lah, kita mengenal Wali Songo. Beliau 9 wali itu ketika menyampaikan dakwahnya itu kan tidak pakai pistol, tidak pakai pedang, tetapi melebur dengan budaya setempat. Ya, jadi tidak menghilangkan budaya setempat, tapi bagaimana bisa mengoptimalkan budaya setempat, kesenangan masyarakat, misalnya masyarakat Jawa gitu, senangnya uro-uro, tahu uro-uro? Uro-uro itu ya nyanyi bahasa Jawa gitu ya. Akhirnya masuk ke situ gitu ya. Dongeng juga ya, dongeng itu juga wayang, kan kalau gitu orang zaman dulu kan nggak ada TV gitu kan, jadi betul, kan katanya sering ngumpul misalnya di mana kayak gitu, terus kemudian ada yang dongeng kayak gitu. Nang cakruk nek saiki. Cakruk sekarang, dulu mungkin juga. Ya itu ya termasuk wayang itu kan yang sangat dikenal dengan
Punokawan, Petruk Gareng, Semar, Bagong gitu. Itu maknanya kan mungkin nanti betul. akan dibahas secara khusus oleh Mbak Nur atau Mbak Ati ya. Filosofi itu menurut saya penting sekali nanti LK untuk mengurai gitu ya, karena ketika kemarin saya juga lihat museum wayang itu hubungannya dengan dakwah Islam sangat kuat gitu ya, dan maknanya itu juga sangat Islami sebetulnya. Seperti Kalimosodo itu kan sebetulnya kalimat syahadah. Ilate saya misalnya orang Jawa itu dengan bahasa Arab itu kecantel-cantel gitu ya, nggak nyambung banget gitu ya, sehingga Kalimosodo yang aslinya adalah 2 kalimat syahadat menjadi Kalimosodo. Atau juga yang kita lihat dari dakwah Wali Songo itu khususnya misalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang itu kan sampai sekarang ini sering kita nyanyikan anak-anak gitu ya, kayak lagu Lerilir gitu ya, Lerilir tandure wis milir, itu kan maknanya juga sangat betul. Gundul-gundul pacul aja ternyata itu maknanya luar biasa loh. Saya pernah baca, kemudian tak ceritain ke anak-anak bahwa gundul-gundul pacul itu luar biasa maknanya. Ya termasuk apa itu? Coblak, betul. Dolanan-dolanan anak itulah ya, lagu-lagu dolanan anak zaman itu. Saya kecil masih juga itu sambil mungkin dakon. Ya benar. Atau lari-lari gitu, tetap nyanyian-nyanyian itu saya masih familiar. Gitu ya. Nah, tapi waktu itu kan hanya ngerti itu adalah lagu Jawa gitu ya, tapi tidak ngerti maknanya itu seperti apa gitu. Oke. Mbak Evi, ada pertanyaan dari Bu Diah Uswatun. Apakah trompet, klarinet dan alat musik lainnya boleh dimainkan oleh seorang wanita? Ya. Boleh nggak Mbak Evi? Ini rada ini juga, ini saya deg-degan nunggu jawabannya ini karena anak saya juga pemain musik ini. Kalau saya kembali tadi ya Mbak, klarinet, terus apa tadi? Trompet itu kan sifatnya netral, dia tidak. Ya, seni itu kan sifatnya netral. Dia tidak berdosa apa-apa, seperti mungkin muk ini atau HP ini. Kalau HP ini tergantung mau digunakan untuk apa. Nah, misalnya yang menggunakan mau perempuan atau laki-laki ya sama saja. Nah, apakah perempuan boleh atau bisa atau tidak? Tadi kembali lagi ke bagaimana kemudian dia menggunakannya. Iya, bagaimana menggunakannya. Kebermanfaatannya. Kalau membawa kemusyrikan, mungkin suaranya indah klarinetnya atau mungkin biola, Bu Diah mungkin pinter main biola gitu ya. Mungkin kalau biola tidak ada lagunya ya, tapi ngek-ngok gitu ya. Nah, tetapi intinya adalah kalau saya pikir kalau biola kan tidak terlihat banget ya. Dan saya kembali lagi pada yang tadi, bagaimana menggunakan sesuatu itu pada tempatnya. Betul. Sama tadi HP. Dan kalau bisa memberikan manfaat. Nah, iya, memberi manfaat dan tadi kalau karena hubungannya dengan syiar Islam ya. Alat-alat itu bisa digunakan untuk syiar Islam. Oke, Mbak Evi, sudah hampir 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol tentang seni sebagai strategi dakwah. Tadi kita sudah ini ya, seni sebagai strategi dakwah itu seperti apa, tantangannya ke depan, tantangan seni dan dakwah ke depan. Dakwah ke depan ya. Nah, kalau menurut saya termasuk tadi menjawab pertanyaan Mbak Nahar yang di awal. Perguruan tinggi Muhammadiyah setahu saya ada beberapa ada beberapa yang sudah ada dibuka prodi seni, drama, tari dan musik sendra tasik gitu ya. Nah, menurut saya ini kalau memang mau mengembangkan atau diseriusi gitu ya, mungkin tidak hanya 1-2 perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi mungkin hampir, terutama perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar gitu ya, yang sudah besar dan berkembang. Nah, karena ini adalah menurut saya bisa menjadi tantangan sekaligus sebagai peluang. Peluangnya
apa? Peluangnya karena di kalangan Muhammadiyah yang saya tahu gitu ya, itu punya potensi yang luar biasa gitu ya di bidang seni, banyak sekali. Kalau LK sendiri ya, kebetulan kita dari LK PPA, kadang kita kan mengadakan lomba gitu ya, lomba apa, cipta lagu, lomba cerpen, kemudian lomba apa lagi, itu pesertanya kita kan pelatihan storytelling juga. Nah, storytelling. Kita kan pesertanya meludak gitu lah ibaratnya ya. Kadang-kadang sudah kita tentukan misalnya dari PDA gitu ya. Tetapi pengennya juga dari cabang juga ikut gitu ya. Padahal itu kan perwakilan mestinya misalnya. Supaya nanti bisa apa mengcover semuanya. Nah, pada akhirnya menurut saya ini peluang yang luar biasa untuk Muhammadiyah kalau mau mengembangkan. Kemudian yang kedua tantangannya ya. Tantangannya itu ya tadi ada 2 tantangan menurut saya. Satu apa ya, pro kontra. Kadang-kadang kan memang masih ada ya pro kontra tentang dibolehkannya atau tidak dibolehkannya seni ini gitu ya untuk berdakwah. Kadang kan masih saklek, pokoknya haram ya wis haram. Nah, sehingga ini piye carane gitu ya, piye caranya bisa tetap bisa berkreasi, mengekspresikan diri tapi tanpa melanggar syariat Islam gitu ya. Nah, tantangan yang kedua ekstern juga, ini dari berbagai apa ya, dari berbagai penjuru gitu ya. Kita kan sebenarnya saling berlomba itu ya. Berlomba banyak sekali misalnya tayangan atau podcast atau apa itu kan bagus-bagus. Nah, ini menurut saya juga tantangan untuk kita semua. Saya kira gitu. Mbak Evi, ini kurang 3 menit lagi. Nanti closing statementnya dari Mbak Evi baca puisi aja ya Mbak ya. Oke, pokoknya harus baca puisi, nggak apa-apa kayaknya lebih dari jam 5 ya, Mas-mas Ustadz muda ini. Ada pertanyaan terakhir dari Ibu Widya Stuti, seni sebagai media dakwah dan transformasi nilai, bagaimana menurut Bu Evi penerapannya di Aisyah? Wah, soalnya ini LK apa tinggi? Tapi LK ini tantangannya LK ini. Iya, tantangannya LK yang kalau menurut saya yang pertama adalah intern dulu ya, dari kita pengurus LK gitu ya, memahami betul fungsi dan tugas kita di LKPPA gitu ya. Termasuk juga mungkin nanti wilayah, daerah dan sebagainya yang ada lembaga kebudayaannya. Kemudian tetap yang kedua tetap berkomitmen terhadap dakwah lewat lembaganya masing-masing. Saya kira itu. Ada lagi tanggapan, mau dibacakan? Masih berapa menit? Saya setuju, ini dari Ibu siapa Mas? Ada tanggapan dari Bu Nur Murnia dari Bantul. Saya setuju bahwa seni bersifat netral, tetapi yang menampilkannya lebih-lebih seorang muslimah, remaja dan dewasa harus menjaga syariat. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya Mbak Evi ya. Lenggak-lenggoknya tidak berlebihan, make upnya juga, pakaiannya terutama, jilbabnya juga. Nah, ini PR banget ini masalah jilbab. Jilbab ini PR banget buat kita semua. Nah, sepertinya ini ya tanggapannya sudah ini tadi ya, poin intinya seperti itu. Terima kasih Ibu Murnia. Sepakat Bu Murnia. Ya, betul sepakat. Ini PR kita ya Bu ya sebagai Aisyah untuk lebih memahamkan lagi kepada para ini terutama penampil ya seniman-seniman di Muhammadiyah. Apa ini Mas? Anak saya anak saya juga pintar main gitar, tapi kadang saya merasa ini nggak boleh. Kadang kalau lagi sadar saya berusaha tidak menyanyi-nyanyi, saya ganti selawatan, tapi seringnya lupa nyanyi-nyanyi kalau dengar musik atau sedang mengerjakan sesuatu. Gimana ya? Gimana Bu Evi, ini dari Alin PCIA Hongkong, wah luar biasa, terima kasih dari Hongkong sudah bergabung. Sedikit Bu Evi mungkin bisa ditanggapi. Habis itu nanti kita minta Mbak Evi berpuisi. Pokoknya harus puisi. Sholawat atau nyanyi menurut saya tadi tergantung dari
apa kontennya yang kita sampaikan, yang kita nyanyikan, yang dinyanyikan misalnya ada sajadah panjang terbentang, itu kan juga sama mengingatkan kita kepada Allah, atau rindu kami pada atau mungkin Rasul, ini itu kan Mbak, sama saja. Menurut saya itu bagian dari sholawat. Intinya kan sholawat itu kita mengingat dan mengingat Nabi kita, bersolawat kepada Nabi kita. Itu bisa dalam bentuk apapun gitu kan, bisa tidak harus Allahumma sholli wa sallim, tapi bisa dalam bentuk bahasa Indonesia. Gitu. Sama ini lagu-lagu seperti lagunya Ungu kayak gitu, itu juga kan itu banyak juga ya lagu-lagu pop yang pop, kemudian lagu pop yang genrenya pop tapi isinya juga luar biasa. Mungkin seperti itu ya Bu. Memang PR banget kalau punya anak ABG. Saya juga masih seperti itu Bu, suka nyanyi sama anak saya. Ya Mbak Evi, sebelum kita tutup podcast pada sore ini, karena Mbak Evi itu luar biasa kalau baca puisi ya. Enggak juga Mbak. Saya malah takut. Loh, ya Mbak Evi. Ya ini kebetulan saya nyaut gitu ya, hanya yang pendek, jadi talbiyah dalam kesendirian dari Kiai Haji Mustafa Bisri ini mengingatkan kita akan masa corona ini, rindu kita kepada Ka'bah gitu ya. Karena sudah tahun kemarin kita semua belum bisa menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan tahun depan 2022 ya, itu semua umat Islam di seluruh dunia ya terwakili lah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Talbiyah dalam kesendirian, Mustafa Bisri. Tuhan, Engkau sepikan tempat-tempat kesibukan kami. Engkau sunyikan tempat kami, membanggakan jumlah kelompok kami. Bahkan Engkau senyapkan rumah-rumah yang selama ini ramai dan kami ramaikan hanya untuk memuja diri-diri kami. Tuhan, bila ini bukan karena kemurkaan-Mu, kami tidak peduli. Bila ini karena cinta dan rindu-Mu kepada kami, bimbinglah kami untuk segera datang, Tuhan, memenuhi panggilan-Mu. Terimalah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mohon maaf ini karena ketutup. Kok tahu aja. Saya itu selalu merinding kalau Mbak Evi baca puisi. Ya Allah, terima kasih. Tutup masker jadi biasa. Terima kasih. Terus jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih sekali lagi Mbak Evi sudah hadir di studio podcast Dialog Dakwah Budaya pada Senin sore hari ini. Terima kasih, luar biasa sekali pembacaan puisinya tadi. Jadi intinya adalah kesenian itu hendaknya bisa menjadi tontonan, menjadi tuntunan, dan menjadi tatanan. Menjadi tontonan itu untuk menghibur hati, kemudian menjadi tuntunan itu untuk menuntun kita ke arah
yang benar, jalan yang benar menjadi baik, dan kemudian menjadi tatanan bisa menjadi pengikat atau menjaga kita agar tetap berada di koridor yang baik, yang benar menurut syariat Islam. Ya, Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Evi. Aduh, saya masih merinding ini. Maaf segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami di Zoom meeting, kemudian di channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, sudah bergabung di channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan sudah bergabung di akun Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di acara podcast Dialog Dakwah Budaya yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih sekali lagi. Albiru manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghela nafas.